Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anindya Kinanti dan teman-teman saya dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan tentang upaya pemenuhan hak dan perlindungan hak anak. Selamat menyaksikan. Nah, yang pertama itu ada peran Lembaga Perlindungan Anak. Di dalamnya, Lembaga Perlindungan Anak atau disebut juga LPA adalah lembaga independen yang bergerak dalam bidang perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak. LPA mempunyai peran melakukan pemantauan dan pengembangan perlindungan anak, melakukan advokasi serta pendamping pelaksanaan hak-hak anak, menerima pengaduan pelanggaran hak-hak anak, melakukan kajian strategi terhadap berbagai kebijakan daerah menyangkut kepentingan terhadap anak, melakukan koordinasi antar lembaga di tingkat daerah, memberikan pelayanan bantuan hukum untuk beracara di pengadilan mewakili kepentingan anak, melakukan rujukan untuk pemulihan dan penyatuan kembali anak, menyelenggarakan diklat, pengenalan dan penyebarluasan informasi tentang hak anak. Dan selanjutnya, Lembaga Perlindungan Anak adalah lembaga independen di bidang perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak yang berbasis masyarakat. Sesuai mandat Forum Nasional LPA ketiga tahun 2001 dari 33 provinsi di Indonesia bersama Komnas Anak untuk melakukan serangkaian kegiatan atau program perlindungan anak dan memperkuat mekanisme nasional yang kondusif bagi perlindungan anak. Hal ini diatur dalam pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak. Selanjutnya, menurut Sukanto 2010-5 ada 3 unsur-unsur peran, yaitu yang pertama peran yang ideal, yang kedua peran yang seharusnya, yang ketiga peran yang sebenarnya dilakukan. Baik, selanjutnya ada perencanaan pemenuhan hak dan perlindungan anak. Nah, di sini perencanaan pelaksanaan pendidikan di sekolah sudah semestinya harus berjalan dengan baik dan lancar agar tujuan pendidikan nasional di bangsa ini tercapai dengan baik. Perencanaan hak anak dalam pendidikan di sekolah berhadapan langsung antara guru dengan siswanya, sehingga harus ada interaksi dan komunikasi yang baik. Interaksi dan komunikasi tersebut harus menghasilkan suatu pelaksanaan pendidikan yang efektif dan menjadi hak anak yang wajib terpenuhi di sekolah. Perencanaan hak anak dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah yang matang diwujudkan kepada siswa-siswanya. Perencanaan hak anak dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah berjalan dengan lancar agar anak-anak juga bisa merasakan bahwa haknya di sekolah terrealisasikan dengan sepenuhnya. Oke, selanjutnya ada implementasi pemenuhan hak dan perlindungan anak. Itu ada 6. Yang pertama, hak untuk bermain. Yang kedua, hak untuk mendapatkan pendidikan. Yang ketiga, hak untuk mendapatkan perlindungan. Yang keempat, hak untuk mendapatkan kesehatan. Yang kelima, hak untuk rekreasi. Yang terakhir, hak untuk mendapatkan kesamaan. Nah, yang dimaksud dengan hak untuk bermain itu berilah waktu luang 15 menit untuk anak bermain di luar. Nah, hak untuk mendapatkan pendidikan. Nah, kita sebagai calon guru PAUD, nah kita harus memberikan pelajaran atau pendidikan yang sesuai dengan usianya atau kriterianya. Terus yang ketiga, hak untuk mendapatkan perlindungan. Misalkan ada anak yang dicubit atau yang mainannya diambil, nah kita harus memberikan perlindungan terhadap anak tersebut. Nah, yang keempat itu hak untuk mendapatkan kesehatan. Nah, misalkan ada kan anak yang mempunyai riwayat khusus atau penyakit yang fatal lah gitu. Nah, kita harus memberikan hak kesehatan untuknya, kayak didahulukan gitu atau dijaga. Nah, yang kelima itu hak untuk rekreasi. Nah, rekreasi dalam satu semester itu kan pasti ada kayak berkunjung gitu kan ke tempat-tempat atau ke
tempat-tempat ya kayak pemadam kebakaran atau kebun binatang gitu. Nah, biar anak itu mendapatkan haknya sendiri dan pengalamannya sendiri. Nah, yang terakhir hak untuk mendapatkan kesamaan. Nah, kita kan calon guru PAUD, jangan membanding-bandingkan anak. Nah, semua anak itu kan sama gitu. Selanjutnya yaitu mengenai hak anak dalam pendidikan. Hak anak yang seharusnya dipenuhi oleh pemerintah dalam proses pembelajaran diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002. Pasal 9 ayat 1 berbunyi, setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Pasal 10 berbunyi, setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasannya dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan. Dan pasal 11 berbunyi, setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berkreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri. Pasal 9 ayat 1 itu menitikberatkan pada pengembangan pribadi anak meliputi 3 aspek, yaitu akademik, non-akademik, dan psikologis. Menurut Siti Kulsum tahun 2013. Pengembangan diri pada aspek akademik berarti anak mampu mempunyai kompetensi dalam ilmu dan pengetahuan. Pengembangan pribadi dalam aspek non-akademis berarti anak mampu mengembangkan sikap dan keterampilannya dengan baik. Pengembangan diri dalam aspek psikologis berarti anak mampu tumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya dalam menghadapi tantangan masa kini dan masa depannya. Pasal 10 menjelaskan bahwa anak dapat menyatakan dan didengar pendapatnya. Anak mempunyai kesempatan menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya, sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan. Selanjutnya ada melindungi hak anak atas pendidikan. Ada pasal 3 ayat 1 Konvensi tentang Hak Anak menegaskan bahwa kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama dalam segala tindakan terhadap anak atau child's best interest, baik yang digunakan oleh orang tua, wali, sekolah, maupun negara. Komentar Umum PBB nomor 14 tahun 2013 tentang hak anak untuk mendapatkan kepentingan terbaik menyebutkan 3 prinsip yang fundamental untuk mewujudkan hak-hak anak. Kedua, hak untuk hidup, bertahan, dan mengembangkan diri. Negara harus menciptakan lingkungan yang mampu menghormati martabat anak dan menjamin pengembangan diri yang holistik bagi setiap anak. Dengan demikian, anak mampu mengembangkan potensi dirinya secara bebas dan dinamis. Peran dari sekolah adalah memfasilitasi terciptanya iklim yang kondusif dalam proses pembelajaran. Ketiga, hak untuk didengar. Negara harus menghormati hak anak untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas. Terkadang, karena dianggap masih di bawah umur, orang tua atau sekolah atau negara mengabaikan aspirasi atau pendapat anak. Padahal, anak pada setiap jenjang umur dan tingkatan kedewasaan mempunyai kemampuan untuk mengekspresikan dirinya. Semua pihak harus belajar untuk memahami ekspresi anak sebagai bagian dari hak anak untuk didengar. Selanjutnya, ada pasal 3 ayat 3 Konvensi tentang Hak Anak menyebutkan bahwa negara berkewajiban memastikan lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas perawatan dan perlindungan anak dalam pendidikan agar melakukan pengawasan dalam bidang kesehatan dan keselamatan anak. Proporsi antara petugas dan anak didik harus sesuai dan seimbang, sehingga pengawasan anak dapat dilakukan secara intensif. Demikian juga dengan fasilitas keamanan dan kenyamanan yang memadai dan aksesibilitas anak terhadap fasilitas pendidikan yang aman harus dijamin dan terukur.
Menurut komentar umum PBB nomor 13, hak atas anak pendidikan terdapat 4 elemen mendasar yang harus dipenuhi negara dan sekolah dalam proses belajar mengajar. Pertama, ketersediaan di mana sekolah harus tersedia dalam jumlah dan kualitas yang memadai untuk menjamin hak anak mendapatkan pendidikan yang nyaman dan aman. Misalnya, negara harus mengawasi bahwa bangunan sekolah menyediakan fasilitas sanitasi yang aman, air bersih, dan tersedianya guru yang berkualitas. Yang kedua, aksesibilitas, di mana negara harus memastikan sekolah bisa diakses oleh semua orang tanpa diskriminasi. Yang ketiga, penerimaan, di mana bentuk dan isi pendidikan, termasuk kurikulum dan metode pengajaran, harus dapat diterima secara budaya dan konteks lokal. Untuk itu, sekolah internasional harus menyediakan kurikulum lokal untuk menghormati konteks budaya dan kebutuhan lokal. Keempat, kemampuan untuk beradaptasi, di mana pendidikan harus fleksibel, sehingga dapat beradaptasi dengan dinamika anak-anak dan masyarakat yang mempunyai keberagaman sosial dan budaya. Sekolah internasional harus mampu beradaptasi dengan budaya dan konteks lokal dalam proses pembelajarannya dan dalam menyusun kurikulum. Pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak atas pendidikan bukan hanya penting untuk menciptakan mekanisme pengamanan untuk menjamin hak-hak anak agar terbebas dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk kejahatan seksual. Hal itu juga menjamin hak-hak anak untuk mendapatkan pendidikan dan lingkungannya yang aman dan tepat, baik dalam hal proses maupun isi, yang mampu memenuhi standar pendidikan internasional dan menghormati konteks serta budaya lokal tempat sekolah tersebut berada. Ya, yang selanjutnya ada strategi pemenuhan hak anak dalam pendidikan. Hak anak yang dalam proses pembelajaran dipenuhi dengan menerapkan pembelajaran yang berpusat kepada siswa dengan pelaksanaan pembelajaran yang memenuhi pengembangan diri, memperluas kesempatan kepada anak dalam mengungkapkan pendapatnya, mencari informasi sesuai dengan nilai-nilai, kepatutan sesuai dengan usia dan perkembangannya. Lalu, beberapa proses pembelajaran yang perlu diperhatikan guru dalam peningkatan pemenuhan hak anak, antara lain anak menjadi subjek pembelajaran dan dilindungi dari berbagai macam informasi yang dapat mengganggu untuk tumbuh kembangnya. Selanjutnya ada strategi peningkatan kesempatan mengungkapkan pendapat. Proses pembelajaran yang mengakomodasi pemenuhan hak anak dalam mengungkapkan dan didengar pendapatnya adalah pembelajaran yang mengakomodasi siswa belajar berpikir kritis. Siswa dalam mengungkapkan pendapat bisa melalui lisan ataupun tulisan. Yang perlu diidentifikasi terlebih dahulu adalah karakteristik siswa dalam mengungkapkan pendapat agar tidak salah. Dalam melakukan pengukuran dan penilaian terhadap kemampuan siswa menyampaikan pendapatnya, agar siswa mempunyai kesempatan dalam mengungkapkan sekaligus didengar pendapatnya, maka proses pembelajaran yang dilakukan tidak hanya mengakomodasi pertanyaan-pertanyaan yang bersifat sempit dan hanya mempunyai satu jawaban. Siswa diajar untuk mengungkapkan pendapatnya meskipun mungkin berbeda dengan pendapat kebanyakan. Yang perlu digali lebih dalam adalah mengapa anak mempunyai pendapat seperti itu. Nah, selanjutnya ada akses informasi ramah anak. Salah satu tugas guru adalah merencanakan pembelajaran. Komponen perencanaan pembelajaran salah satunya adalah menyiapkan materi pembelajaran. Materi dituangkan dalam bentuk bahan ajar ataupun media pembelajaran. Pihak yang paling tahu terhadap kebutuhan anak dalam mencari informasi adalah guru. Guru juga berpihak yang paling empati terhadap perlindungan anak dari pengaruh negatif dari berbagai macam media dan bentuk informasi. Perlindungan anak
kontrol terhadap akses informasi dari berbagai macam sumber perlu dilakukan guru dengan sangat cermat dan sangat bermanfaat, tetapi sebaiknya bisa sangat mengancam hak anak dalam mencari informasi disesuaikan dengan tingkat kebutuhan, kepatutan, dan perkembangannya. Banyak materi yang tidak ramah dalam hal hak anak mendapat informasi. Itu adalah sekolah minus perlindungan anak. Beragam masalah munculnya kekerasan di sekolah dipicu oleh beragam faktor. Faktor dominan yang cukup berpengaruh meliputi yang pertama, sistem manajemen, yang kedua, mindset pendidik dan tenaga kependidikan, yang ketiga, norma sekolah, yang keempat, pola pendisiplinan, dan yang kelima, kultur sekolah. Dan yang pertama itu ada sistem manajemen. Sistem manajemen merupakan pilar utama yang sangat berpengaruh bagi kualitas perlindungan anak di sekolah. Apalagi dalam sistem manajemen mencakup perencanaan, pengendalian, hingga pengambilan keputusan. Dalam banyak kasus, kekerasan dan diskriminasi dipicu oleh banyak sistem yang dianut oleh suatu sekolah. Dan yang kedua, ada mindset tenaga pendidik dan kependidikan. Terminologi mindset terdiri dari dua buah kata, yaitu mind and set. Mind adalah pemikiran atau bisa disebut sebagai sumber kesadaran yang dapat menghasilkan pikiran, ide, perasaan, dan persepsi, dan dapat menyimpan memori dan pengetahuan. Sedangkan set adalah keadaan utuh atau mendahulukan peningkatan kemampuan dalam suatu kegiatan. Dengan demikian, mindset adalah sekumpulan kepercayaan dan cara berpikir yang dapat menentukan pandangan, perilaku, sikap, dan juga masa depan seseorang. Mindset mengendalikan sikap yang dimiliki seseorang untuk menentukan respon dan pandangan terhadap sebuah situasi. Seseorang melakukan sesuatu karena didorong dan digerakkan oleh pola pikirnya. Yang selanjutnya, ada norma sekolah. Kata norma berasal dari bahasa Belanda, yaitu norm, yang berarti pokok kaidah, patokan, atau pedoman. Dalam kamus hukum umum, kata norma atau norm diberikan pengertian sebagai kaidah yang menjadi petunjuk, pedoman bagi seseorang untuk berbuat atau tidak berbuat dan bertingkah laku. Dan dalam konteks sekolah, norma bisa dalam bentuk tertulis maupun tak tertulis. Norma tertulis seperti tata tertib atau kebijakan lain yang mengingat semua warga sekolah termasuk siswa. Yang selanjutnya ada pendisiplinan. Pendisiplinan adalah usaha untuk menanamkan nilai agar subjek memiliki kemampuan untuk menaati sebuah peraturan. Dalam prakteknya, pendisiplinan berbentuk corporal punishment, yaitu adalah hukuman yang menimbulkan penderitaan yang dilakukan dengan sengaja dengan maksud untuk mendisiplinkan atau memperbaiki perilaku dari seseorang yang melakukan kesalahan. Nah, corporal punishment terbagi atas 3 tipe. Yang pertama ada parental corporal punishment, merupakan kekerasan atas nama pengasuhan di lingkup keluarga. Yang kedua ada school corporal punishment, misalnya kekerasan atas nama pendisiplinan di sekolah. Dan yang ketiga ada judicial corporal punishment, misalnya tindakan kekerasan nama koridor hukum yang ada. Simpulan, perencanaan pelaksanaan pendidikan di sekolah sudah semestinya harus berjalan dengan baik dan lancar agar tujuan pendidikan nasional di bangsa ini tercapai dengan baik. Perencanaan hak anak dalam pendidikan di sekolah berhadapan langsung antara guru dan siswa, sehingga harus ada interaksi dan komunikasi yang baik. Implementasi hak anak yaitu hak untuk bermain, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk mendapatkan kesehatan, hak untuk rekreasi, dan hak untuk mendapatkan keselamatan. Agar pemenuhan hak anak di sekolah dapat semakin ditingkatkan, maka kompetensi guru dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran perlu terus disesuaikan dengan perkembangan. Kompetensi dan keyakinan guru bahwa materi yang terlalu luas dengan guru sebagai pemberi ilmu pengetahuan tidak akan berarti banyak untuk perkembangan anak. Hal ini disebabkan pengulangan materi hampir selalu terjadi dalam setiap jenjang sekolah. Agar pembelajaran semakin bermakna bagi anak, maka anak sebagai subjek harus semakin ditingkatkan. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.